A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini biasanya dihafalkan sampai ayat 5. Sampai ayat 5 ya. Kita terjemahkan dahulu. Alif lam mim. Hanya Allah yang mengetahui maksud daripada alif lam mim itu. Dzalikal kitabu itu adalah kitab. Dzalika susunannya sebagai mubtada, al-kitabu khabar. Itu adalah kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan fihi di dalam kitab tersebut. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka orang-orang yang mengimani kepada hal yang gaib, wa yuqimunas sholata, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan, ini ya ditaruh di belakang, mereka menginfakkan mimma razaqnahum, dari apa-apa yang kami rizkikan pada mereka. Kayak bahasanya begitu ya. Mereka menginfakkan rizki yang Allah berikan pada mereka. Jadi bukan menginfakkan apa yang mereka miliki, tidak. Allah kayak bahasanya menggunakan begitu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mereka mengimani kepada apa yang diturunkan kepada kamu, ya. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada dari sebelum kamu, jadi beriman terhadap kitab. Wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ini yuqinun di belakang. Mereka meyakini tentang apa? Al-akhirah, meyakini betul-betul nanti ada hari setelah mati. Bukan mati itu opo jare, tetapi yakin betul bahwa kematian itu ada, akhir dari kehidupan setelah kita mati itu ada. Kata Allah di sini, ulaika, mereka itulah, ala hudan, di atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Ditutup di sini, ulaika ala hudan mir rabbihim. Jadi kita sekarang bisa hadir di sini ini, ya. Bukan karena bapak kita, bukan karena ibu kita, bukan karena kita ngaji, tetapi semuanya karena diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mendasari kita semuanya. Akhirnya kita tidak pernah menyombongkan diri ketika kita berislam. Aku lo Islam dewi. Islam. Jadi tidak menyombongkan tentang apa yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena semuanya itu adalah petunjuk datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang muflihun, yakni orang-orang yang beruntung. Sedikit di sini ya, kata-kata muflihun, Allah memberikan keterangan di sini. Muflihun itu seakar kata dengan kata-kata fa lam ha, ya, fa lam ha. Sebentar. Jadi ada 3 huruf ya, fa lam ha. Ya. Tiga huruf yang terdiri dari ya fa, lam, dan ha. Falaha. Falaha. Cilia sebentar. Ini ya falaha. Apa falaha itu? Falaha itu artinya adalah membelah. Jadi falaha itu artinya adalah membelah. Apa maksud daripada membelah di sini?
Di dalam ayat Allah menjelaskan kata-kata Allahu falihul habbi wan nawa. Allah itu adalah pembelah semua apa yang ada. Falihul habbi wan nawa. Dari kata-kata falaha artinya adalah membelah. Dari kata-kata membelah inilah kalau kita pagi-pagi biasanya sarapannya apa? Lonong balap. Apa yang kita rasakan kalau kita makan lonong balap? Ada apanya? Ada cambahnya di situ. Ada apa lagi? Toge ya. Ketika kita merasakan toge atau cambah yang ceplus itu, apa ingat kita? Oh, enak. Toge atau cambah itu asalnya dari apa? Kacang hijau. Kacang hijau itu keras atau lunak? Keras dia. Tetapi karena izin Allah, karena apa yang telah dilakukan oleh Allah, kacang hijau yang telah dikasih air ya, atau mungkin dikasih tempat tertentu, tiba-tiba 1 hari, 2 hari, 3 hari sudah menjadi cambah ternyata ya. 2 hari atau 3 hari jadi cambah? 3 hari ya, 3 hari jadi cambah. Begitu cambah dijual. Begitu dijual akhirnya kita makan. Siapa yang membelah kacang yang semula keras sehingga menjadi muncul tunasnya itu bukan para penjual, bukan para petani, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allahu falihul habbi wan nawa. Falihul habbi wan nawa. Allah itu adalah pembelah dari semua biji-bijian yang ada di seluruh dunia. Itu pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengucapkan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji kepada Allah. Allah dalam mengatur, menjadikan semua dunia ini bisa bermanfaat untuk manusia. Ya, yang membelah kacang hijau. Kacang yang dipakai sambal ketika kita makan pecel itu ya, ada sambelnya dia. Itu sambelnya ternyata banyak berasal dari kacang. Kacang itu sama petani cuma satu saja ya, ditaruh di mana? Tanah, ternyata begitu sudah 4 bulan, 5 bulan berubah menjadi berapa? 100 kacang, bayangkan ya. 1 bisa berubah menjadi 100. Itu pekerjaannya petani atau insinyur? Pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Membelah 1 kacang ternyata bisa menjadi luar biasa banyaknya. Itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Belum yang namanya kedelai, belum namanya tumbuh-tumbuhan, semuanya itu ternyata yang membelah adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pekerja di Surabaya ini ketika mereka menanam bunga, tumbuh-tumbuhan, pohon di pinggir jalan, semula cuma sekian. Siapa yang membelah tunas-tunas di antara para batang pohon yang keras itu? Siapa yang membuka itu? Hanya lain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu kalau hamil biasanya berapa lama Bu hamilnya? Berapa? 9 bulan 10 hari. Kita dulu pernah merasakan di dalam perut ibu ya? Pernah merasakan semuanya. Ketika keluar dari perut ibu, ceprut, merasakan? Tidak. Gitu ya. Bayangkan kita ya, ada janin, ada bayi yang dalam perut ibu 27,5 kilo, kadang-kadang 3 kilo, kadang-kadang 3,5 kilo, begitu ya. Lewat mana keluarnya? Masya Allah ya. Cuma jalan yang sesempit itu ternyata Allah buka semuanya. Allah yang membuka, Allah yang membelah, sehingga bayi yang 3 kilo bisa keluar. Masya Allah. Semuanya siapa? Itu pekerjaannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya falih, pembelah. Allah itu pembelah. Sehingga mata kita begitu bangun dari tidur kita, ternyata kita bisa melek, akhirnya bisa kita ambil air wudhu, terus kemudian kita bisa sholat qiyamul lail. Yang membukakan mata kita siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kira kita buka ini karena kita mempunyai, karena saya sehat. Bukan, Allah yang membuka semuanya ya. Begitu di kamar mandi, ternyata kita ada sesuatu yang keluar dari jasad kita, ya begitu ya, cur. Siapa yang bisa membuka semuanya tadi? Masya Allah, betapa nikmat yang luar biasa. Makanya disebut namanya farji. Begitu ya.
Allah itu yang membuka segala macam kesulitan sehingga Allah yang membuka. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada dalam sedetik pun dalam perbuatan kita ini yang lepas dari kepengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke sini tadi ya. Sehingga yang pekerjaannya itu suka membelah-belah, itu disebut namanya fallah. Apa fallah itu? Fallah itu artinya adalah petani. Petani itu pekerjaannya apa? Apa petani itu pekerjaannya? Petani itu orang yang kurang pekerjaan. Tanah itu kan rata, tanah itu bagus, kan begitu ya? Dicangkuli sama dia, dibelah-belah kan gitu ya. Dibolak-balik, kurang pekerjaan tak petani. Bukan kurang pekerjaan, tetapi memang begitulah cara bagaimana Allah itu memberikan sunnatullahnya, bagaimana biar tanah itu kalau nanti ditanami bisa tumbuh dengan bagus. Pekerjaan petani adalah membelah-belah tanah. Sehingga tadi kalau di dalam ayat tadi ulaika humul muflihun. Sekarang kalau di sini ada kata-kata falah, hayya 'alal falah, artinya itu dalam adzan itu ya kan? Tadi sempat dengarkan enggak tadi? Hayya 'alal falah artinya mari menuju kepada kemenangan. Kemenangan yang mana? Dari dulu dipanggil, ayo kita menjadi pemenang, ayo kita menjadi pemenang. Kelihatannya kita masih nyantai saja ya. Islam itu seharusnya harus menjadi pemenang dalam kehidupan, harus menjadi pemenang dalam setiap di mana kita berada. Dengan bunyinya semboyannya hayya 'alal falah, mari menuju kepada kesuksesan, mari menuju kepada kemenangan. Kelihatannya itu hanya sekedar ya ungkapan-ungkapan kita ya yang dipanggil, kelihatannya belum bersemangat untuk kita menjadi pemenang dalam kehidupan. Lalu apa bedanya falah dengan falah? Ternyata di sini ada kaitannya. Kalau falah itu kemenangan, kesuksesan, ternyata kesuksesan kemenangan yang Allah tuntunkan dalam surat ini yaitu dengan menggunakan kata-kata muflihun. Muflihun artinya apa? Orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Sehingga di ayat yang kelima yang di sini ulaika humul muflihun, orang-orang yang sukses itu berarti orang-orang yang kesuksesannya orang beriman itu seperti petani. Maaf sekali lagi ya. Jadi kesuksesan yang dicantumkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima, ulaika humul muflihun. Orang-orang yang sukses ini berarti kesuksesan yang diraih oleh orang beriman itu seakan-akan seperti suksesnya para petani. Jadi kita beriman sehingga kita nanti akan masuk surga, sukses di dunia dan di akhiratnya, bukan seperti maklar. Tahu maklar, Pak? Tahu maklar? Di sini ada yang maklar? Oh, enggak ada. Maklar itu apa? Perantara dalam jual beli. Katakanlah begitu kita keluar ke sana, belok kiri, di sebelah kiri misalkan saja ada dijual, hubungi 0811111111. Nah, gitu ya. Akhirnya ditelepon sama seorang yang tadi pas kebetulan pagi-pagi ini lewat, dihubungi. Pak, boleh kami melihat di dalamnya, Pak? Oh, boleh. Hari ini bisa kami? Oh, bisa. Jam berapa? Jam 8 bisa. Akhirnya dilihat. Ya, di dalamnya modelnya begini. Minta berapa ini, Pak? Ya, cuma 2M. 2M karena memang besar sekali gitu ya. Pas kebetulan ada temannya yang kebetulan rumahnya Jakarta, kepingin untuk mencari tempat yang rumahnya di Surabaya, modelnya begini, rumahnya begini, pas cocok. Tadi kan 2M. Gitu ya. Akhirnya sama dia dipermak, mungkin 1 hari atau cuma 1 minggu, dibelikan cat, tukangnya disulap menjadi kayak seperti istana, difoto semuanya dengan menggunakan foto yang modern sekarang ini ya, gitu ya.
di video macam-macam, akhirnya ditunjukkan pada temannya. Ini gimana, bisa nggak? Berapa ini? Mintanya cuma 2,5 M, ya gitu ya. Akhirnya ternyata temannya cocok, gitu ya. Didatang ke sini, bagus, ternyata betul, oke siap. Nah, berarti 1 minggu sudah dapat berapa? Berapa? 1,5 M. Itu petani atau makelar? Makelar. Petani bisa begitu? Hari ini enaknya ditanami apa ini? Oh, ini aja karena musimnya rotok musim apa namanya ini? Penghujan, padi aja. Karena cukup besar ya, padi aja. Akhirnya sudah ditanam, tanam. Begitu mau waktunya panen, kan begitu? Hari ini dilihat, 1 minggu dilihat, dipupuk, diairi, dilihat, dipupuk, diairi. Ada rumput yang tumbuh diambil lagi, kelihatannya ada banyak burung, bagaimana biar nanti burung nggak makan padi-padi ini terus. Akhirnya ini kelihatannya kita 2 minggu lagi sudah panen kita. Ternyata begitu mau panen, Semeru meletus jadi panen. Itulah orang beriman. Jadi orang beriman itu merawat keimanan kita tidak semudah seperti apa tadi? Makelar tiba-tiba masuk surga, bukan. Perjuangan yang panjang untuk kita menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan itu luar biasa, seperti petani. Jadi bagaimana sampai rumput sedikit saja ini kelihatannya mengganggu, rumput dicabut. Bagaimana ini kelihatannya kurang ini airnya, ditambahi airnya. Kelihatannya kok kurang anunya nih, ditambah lagi pupuknya. Kelihatannya bagaimana nanti biar tidak ada hama tikus masuk, akhirnya dipasang jaring-jaring bagaimana masuk, tikus tidak bisa masuk. Begitulah merawat iman. Itulah kesimpulan tadi dari surat Al-Baqarah di ayat yang pertama sampai terakhir. Itulah orang-orang yang sukses fid dunya wal akhirah. Sekarang pertanyaannya, ternyata untuk menjadi orang-orang yang sukses fid dunya wal akhirah itu gambarannya di sini itu sama seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang diawali dengan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di sini lafaz dzalikal kitabu yang diawali dengan alif lam mim dulu sedikit ya. Alif lam mim ini merupakan bentuk qasamnya Allah. Jadi Allah itu menggunakan lafaz ini. Para mufassir biasanya ketika menjelaskan lafaz alif lam mim itu endingnya ditutup dengan kata-kata wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui tentang maksudnya. Sehingga Rasulullah sendiri menggunakan lafaz alif lam mim itu digunakan untuk apa? Barang siapa yang membaca alif lam mim, maka pahalanya bukan 1, tetapi alif 1, lam 1, mim 1, dan setiap huruf dilipat gandakan menjadi 10. Jadi artinya alif lam mim, akhirnya Quran kita tutup. Begitu baca alif lam mim, Quran kita tutup. Sudah dapat pahala berapa? 30. Harus ada Quran di depan kita enggak? Sambil menunggu bemo misalkan saja, sambil menunggu Grab misalkan saja ya, sambil duduk Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tiba-tiba Grabnya datang, Shadaqallahul azim, dapat pahala berapa? 30. Masya Allah, gampang ya. Rasulullah mencontohkan alif lam mim, bukan yang lain gitu ya. Jadi maksudnya berarti apa di situ? Jadi membaca Quran, faham atau tidak faham, ngerti atau gak ngerti, tetap dapat pahala. Saking apanya gitu. Apalagi kalau kita ngerti maknanya jauh lebih luar biasa. Ya, jadi ketika diawali ini berarti untuk menguatkan lafaz berikutnya lagi ya. Nah, ini akan kita bahas. Zalikal kitabu ai hadzal kitab. Jadi yang dimaksud di sini zalika itu artinya sebenarnya itu ya. Zalika itu artinya itu, tetapi maksud di sini para mufassir di tafsir Ibnu Abbas, di Tobari
dan tafsir yang lain yang saya cek itu ya. Maksud daripada dzalika itu bukan mengarah itu jauh, tetapi maksudnya adalah haza. Ya gitu ya. Hadzal kitab, ini kitab alladzi yaqra'uhu yang dibacanya alaikum kepada kalian ya, kepada kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini adalah kitab yang dibacakan oleh Allah oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah la raiba fihi. Tidak ada keraguan fihi di dalamnya annahu min indi, bahwa sungguhnya dia Al-Qur'an itu adalah min indi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fa in amantum, jika kalian semuanya beriman bihi dengan kitab tersebut, beriman, hadaitukum, aku memberikan hidayah pada kalian. Jadi syarat orang bisa menjalankan hidayah, petunjuk, ajaran-ajaran dari Al-Qur'an harus beriman kepada Al-Qur'an. Wa illam tu'minu, dan jika kalian semuanya tidak beriman, azabtukum, aku akan mengazab kalian semuanya. Jadi akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih kebaikan, gitu ya. Hadaitukum nih tadi ya. Hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah, bagaimana orang mampu untuk mengambil dari nilai Al-Qur'an itu. Allah memberikan hidayah mulai dari para ulama, ada yang memberikan keterangan hidayah itu macamnya banyak. Al-hidayah al-gharizah, yakni hidayah yang Allah berikan secara insting ya. Bapak ibu dulu ketika keluar dari perut ibu kita, keluar itu ya, yang dikerjakan pertama kali apa? Masih ingat? Apa yang dikerjakan? Lupa semuanya? Oh, menangis. Menangis. Yang ngajarin nangis itu kakaknya atau tetangganya? Siapa yang ngajarin nangis? Inilah insting. Hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, nangiso. Gitu ya. Kenapa nangis? Di dalam perut ibu itu nyaman sekali. Nyaman, luar biasa nyamannya. Betul ya? Betul. Oh, sampai kerasan 8-9 bulan. Sampai kerasan gitu ya. Nyaman di dalam perut ibu itu, nyaman sekali ya. Nggak ada gangguan udara, nggak ada gangguan macam-macam, nggak ada mendengarkan orang rasan-rasan, nggak melihat kemaksiatan, nyaman dia di dalamnya. Nggak perlu harus makan tiba-tiba sudah perut kenyang, betul begitu ya? Karena melalui plasenta, begitu ya. Sudah nyaman. Begitu keluar dari perut ibunya, kok menjadi panas, menjadi dingin, kok nggak enak, kok nggak jadi makan lagi. Akhirnya nangis dia. Nangis itu berarti menunjukkan isyarat apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang luar biasa. Hidayah yang luar biasa ya. Jadi ternyata dia pipis karena belum bisa ngomong. Ternyata dia BAB. Ternyata lapar kan gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua Allah berikan yakni al-hawas. Hawas itu apa? Walladzi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang menjadikan kita semuanya telinga. Cuma wujudnya demikian. Terus kemudian ada lubangnya. Apakah mesti bisa mendengar sesuatu? Belum pasti. Siapa yang menjadikan yang model seperti ini ternyata bisa mendengar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Model mata seperti ini ternyata bisa melihat. Siapa yang menjadikan bisa melihat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mendengar sesuatu yang luar biasa, melihat sesuatu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. 2 hari yang kemarin ya, saya sempat melihat share gitu ya, kecanggihan orang Jepang. Sekarang di beberapa toko itu di depan mall itu nggak perlu satpam, cukup wanita cantik yang dikasih wanita cantik yang di depannya dengan baju yang mungkin seperti di sana, gitu ya. Tapi ternyata wanita itu adalah robot, robot ternyata, gitu ya. Persis kulitnya persis, kalau dipegang katanya jangan ya, kulitnya persis, tangannya persis. Tetapi didesain wanita yang tercantik.
Bukan wanita yang jelek hitam gitu, enggak. Didesain yang cantik, kulitnya, matanya persis kita, tapi ternyata dia nggak bisa melihat. Telinganya persis seperti kita. Kalau mungkin kita pegang itu persis sama, tapi dia nggak bisa mendengar. Masya Allah. Itu biayanya kira berapa miliar membuat satu patung gitu, satu robot itu berapa? Bisa begini, bisa moleh, bisa macam. Masya Allah, luar biasa. Nah, luar biasa harganya. Nah, gitu. Ternyata dia nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Kita yang luar biasa berapa tahun sudah ya, nggak perlu baterai, nggak perlu gitu ya, oli, nggak perlu servis, masya Allah. Itu namanya apa tadi? Hidayah. Hidayah berikutnya lagi adalah berupa apa? Berupa akal pikiran. Setelah menyadari, ya Allah ternyata ini semuanya datangnya dari Engkau. Bapak ibu itu cuma sekedar apa? Melalui saja. Nah, kan? Begitu bapak titip yang namanya sperma, dititipkan begitu aja sama bapaknya ditinggal. Gitu ya. Nggak diopeni lagi. Apakah ibu ngopeni? Nggak ngopeni. Yang ngopeni siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih akal. Akhirnya diberi inilah fungsi itu semuanya, sehingga Allah memberikan hidayah. Maka jika kalian semuanya tidak beriman, aku akan mengadab kalian semuanya. Sudah diberi mata gratis, telinga gratis, bisa berpikir, tetap tidak mau menerima kitab. Nah, itulah makanya Allah akan mengadabnya. Hudan lil muttaqin, sehingga yang bisa menjadikan Quran itu sebagai petunjuk hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tafsir yang lain dijelaskan dzalikal kitabu, itu adalah kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Quran yang mana? Apakah Quran yang ada di mana ini Qurannya? Ada ya. Apakah Quran itu? Nah, gitu ya. Oh, ini enggak ada Quran. Jadi apakah Quran yang selama ini kita baca? Nah, ini ya, seperti Quran. Apakah Quran itu yang diturunkan, yang dimaksudkan? Iya, tentang masalah nilainya, tetapi bukan bendanya. Sehingga ketika Allah menurunkan inna anzalnal Qur'an, inna anzalnahu, Allah menurunkan tentang Al-Qur'an, bukan Quran tiba-tiba dari atas langsung turun atau dibawa oleh malaikat Jibril langsung diberikan pada Muhammad, ya Muhammad, ini adalah Al-Quran. Bukan, melalui proses yang begitu panjang ternyata. Sehingga kita pun ketika menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, prosesnya juga panjang. Tidak semudah kalau kita beli HP terus kemudian ada aplikasinya. Oh, aplikasi untuk Google Map, aplikasi untuk Word, aplikasi untuk PowerPoint, aplikasi untuk WA, aplikasi untuk ini dan itu, tiba-tiba langsung masuk. Saya kepengen HP saya ini ada aplikasinya untuk ini, Pak. Bagaimana caranya? Langsung bisa dimasukkan. Bagaimana HP saya bisa begini, Pak? Langsung bisa, programnya dimasukkan. Ini namanya HP. Otak kita untuk menerima Al-Quran sebagai petunjuk, apakah bisa seperti itu? Melalui proses. Makanya sama seperti tadi, ulaika humul muflihun, seperti petani tadi, prosesnya cukup panjang. Lah, kesabaran inilah yang nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalikal kitab, itulah kitab Al-Quran. Jadi yang dimaksud kitab di sini para mufassir memberikan keterangan adalah Al-Quran. Wal kitab al-azim, dia adalah kitab al-azim alladzi la syakka annahu min indillah. Yang tidak boleh seseorang itu meragukan bahwa sungguhnya kitab itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya dari yang mencipta alam semesta, yang menciptakan matahari, yang menciptakan tumbuhan, yang sekarang masih ngopeni ikan yang ada di lautan, jutaan ikan yang setiap hari diambil oleh para nelayan, itu Allah yang ngopeni, nah, gitu ya. Dan akhirnya Allah juga memberikan petunjuk bagaimana kamu bisa selamat di dunia ini, maka Allah turunkan berupa Al-Quran ini tadi ya. Fala yasihu ayyartaba fihi ahadun, maka tidak boleh, tidak sah ya, tidak benar apabila orang meragukan daripada Al-Quran yang ada di dalamnya itu karena jelasnya tadi. Yantafi'u bihil muttaqun bil ilmi an-nafi' wal amalis shalih. Maka Quran itu akan bermanfaat buat siapa? Orang-orang bertakwa, ya. Dengan ilmu yang bermanfaat akhirnya memunculkan amal soleh. Siapa mereka itu? Wahum alladzina yakhafuna Allah
yaitu mereka orang-orang yang takut kepada Allah, wa yattabi'una ahkamahu, dan mengikuti syariat-syariat ada di dalamnya. Nah, itulah Al-Qur'an Al-Karim, ya. Zalikal kitabu la raiba fi, di dalam tafsir ini dijelaskan, ya. Ketika kita melihat kenapa harus ada kata-kata Alkitab. Alkitab ini ya. Zalika Alkitab, at-ta'rif, ada al ini namanya al-ta'rif. Maksudnya apa? Fi ta'rifil kitab bil alif wal lam. Untuk apa di situ? Tafkhiman li amrihi wa huwa fil asli masdar. Jadi aslinya masdar. Maksudnya di sini apa aslinya? Zalika kitabullahi alaikum. Tetapi disingkat di sini jadi kata-kata zalikal kitabu. Ditafsirkan di sini aslinya adalah zalika kitabullahi alaikum. Itulah kitab Allah untuk kalian. Yang kedua ada la raiba fi. Aslinya fihi la raiba. Di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan. Diawalkannya la raiba untuk apa? Menjadikan penguat sehingga maknanya menjadi mantap. Tidak ada keraguan. Artinya berarti tidak ada kelemahannya, tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya, sempurna. Apa? Hudal lil muttaqin, ya, petunjuk. Sehingga di sini menggunakan kata-kata hudan itu merupakan bentuk mustaq. Artinya apa? Hudan di sini maksudnya adalah alladzi huwa hadin. Dia memberi petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf. Ini bapak-bapak semuanya pengusaha? Semuanya pengusaha? Nah, contoh misalkan aja ya. Karena ini di Beratang. Enaknya jualan apa? Jualan pecel. Wah, ternyata jualan pecel kok nggak laku. Nah, kira-kira mau buka lain nggak? Ganti. Wah, pecel nggak laku, ganti lontong lodeh. Wah, selama 1 bulan sepi. Wah, akhirnya ganti counter HP. Counter HP, waduh perlu modal ini. Wah, ternyata ada temen. Senanya gimana nih? Joinan kita gini. Gitu ya. Counter HP ternyata selama berjalan 6 bulan jadi sepi lagi. Begitu sepi karena tempatnya memang tempat strategis gitu ya. Begitu sepi akhirnya enaknya boy. Wah, akhirnya ada teman lagi gitu ya. Kamu di mana sekarang ini? Oh, ini tempat saya. Oh, gimana kalau buka cabang? Nah, saya ini punya usaha bubur bayi. Nah, bubur bayi. Begitu bubur bayi ternyata juga nggak laku ternyata. Akhirnya karena anaknya itu barusan lulusan dari ITS, gitu ya. Wes tak buka sendiri aja, timbangannya nanti kerjasama dengan orang lain, buka bengkel. Nah, gitu ya. Bengkelnya ternyata servis laptop. Dibuka, ditulisi di situ ya. Ternyata karena anaknya sendiri, buka sendiri, macam-macam dengan model pelayanan yang bagus, berhasil ternyata. Sukses ternyata. Jual beli laptop sekaligus servisnya, pelayanan yang menyenangkan. Nah, ada orang yang kita ketika sukses itu melalui perjalanan yang panjang, ada begitu? Banyak yang biasanya begitu. Betul ya? Kesuksesan seseorang biasanya melalui usaha ini gagal. Sama seperti bapak-bapak dulu ketika menikah dengan istrinya, itu sudah yang keberapa kali, Pak? Berapa kali? Kok samane ndelok iku gak cocok, batal. Ndelok iku gak cocok, batal. Begitu ya? Atau langsung jadi? Enggak. Jadi artinya inilah ya. Dalam kehidupan itu ternyata orang bisa sukses itu karena apa? Melalui tahapan. Pertanyaan sekarang. Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu langsung sukses begitu? Langsung sukses begitu? Atau ajarannya diganti? Ajarannya diganti-gantikan atau tidak? Tidak.
Apa sih maksudnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedikit di sini ada ya. Ada di surat Nuh. Saya bacakan. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, saya ini berdakwah kepada kaumku siang malam aku berdakwah kepada kaumku. Katanya siapa ini? Nabi Nuh. Bukan Rasulullah, Nabi Nuh ini ya, Nabi Nuh. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka tidaklah menambah kaumku ketika itu dari ajaanku, dari dakwahku kecuali firara. Apa firara? Lari. Jadi didakwai Nabi Nuh itu malah justru lari. Wa inni kullama da'autuhum, dan sungguhnya ketika aku mendakwai kepada mereka semuanya, litaghfira lahum, agar engkau meminta ampun kepada Allah, agar Allah mengampuni buat mereka semuanya, ja'alu asabi'ahum, mereka menjadikan asabi'ahum, telinga mereka. Di mana? Di telinga mereka itu ada apa namanya itu, jari-jarinya. Begitu ya. Fi adanihim, di telinga mereka semua. Wastaghasaw siyabahum, justru mereka semuanya menutup dengan baju-baju mereka. Wa asarru, mereka menjadi, wastakbaru, mereka menyombongkan diri, istikbaro. No, kamu itu siapa? Kok ngajak-ngajak saya menuju ke jalan kebaikan? Kamu wis bener ta? Itu umatnya siapa? Nabi Nuh. Maaf, misal aja ya. Wah, akhirnya Nabi Nuh dalam berdakwah sukses enggak? Ketika mengajak orang menjadi orang apa namanya itu bertakwa kepada Allah, sukses enggak? Kalau enggak sukses itu kira-kira diganti enggak ajarannya? Ajarannya diganti enggak untuk nabi berikutnya lagi? Tidak. Berbeda dengan kita tadi, jualan pecel enggak laku, berarti panjang enggak cocok. Akhirnya jualan lain lagi. Ganti lagi, wah, ganti lagi. Kenapa? Ini pilihan-pilihan yang cocok mana? Tetapi begitu yang diajarkan oleh Nabi Nuh, yang diajarkan oleh Nabi yang lain, wa ila Samud, dan termasuk juga kaum Samud. Kaum Samud itu berarti akhahum sholiha. Nah, Allah itu mengutus kepada kaum Samud, namanya siapa? Nabi Soleh. Nabi Soleh juga mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang layak untuk disembah. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh dengan Nabi siapa? Soleh sama atau beda? Sama. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi al-anbiya'u ukhuwah li'allam. Jadi para nabi-nabi itu semuanya adalah bersaudara, semua sama. Yang dibawa itu loh sama ajarannya. Sembahlah Allah, gitu ya. Berbuat baik, sembahlah Allah, berbuat baik, sembahlah Allah. Hablum minallah, bagus, berbuat kebaikan. Terus begitu yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nabi siapa lagi tadi? Nabi Soleh. Kenapa harus menyembah kepada Allah? Huwa ansaakum minal ardi, dialah yang menciptakan, menumbuhkan, meramut apa saja yang ada di bumi. Wasta'marakum, dan memakmurkan. Ada tumbuhan, ada hewan, ada macam-macam. Fiha, di dalam bumi tadi. Fastaghfiru, maka mintalah ampun kepadanya. Summa tubu ilaih, sesungguhnya summa tubu, kemudian bertaubatlah kalian semuanya ilahi kepada Allah. Inna rabbi qaribum mujib, sesungguhnya Allah itu maha dekat dan mengabulkan doa. Qalu, mereka kaumnya tadi mengatakan, ya Solih, Nabi Soleh, qad kunta, sesungguhnya adanya kamu itu fina, di dalam kelompok kami ini, marjuan, Anda itu yang saya harapkan dari dulu sebenarnya, karena Anda punya perilaku yang bagus, Anda berakhlak luar biasa, kami harapkan Anda itu adalah bersama dengan kami qabla hadza, sebelumnya. Jadi mereka kaumnya Nabi siapa? Soleh, kaum Samud itu dengan kehadiran Nabi Soleh ini ya, orang namanya kan Soleh. Bagus orangnya, bagus. Begitu membawa nilai ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan hal gitu ya. Hal atanhana, ya. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Apakah kamu akan menghentikan, ini sudah menjadi
Adat kita semuanya sudah menjadi budaya kita semuanya. Apakah kamu akan menghentikan dari adat istiadat dari nenek moyang kita? Wa innana, sesungguhnya kami lafi syakin, kami ini ragu-ragu dengan kamu sekarang kok sudah melencong gitu ya. Gitu ya. Sekarang kamu kapan mulainya? Nah, begini kan ya. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Nuh, yang dilanjutkan nabi-nabi berikutnya lagi, termasuk di sini Nabi Soleh, semuanya sama. Jadi Allah, karena Nabi Nuh dulu dipikir sama Allah, tidak begitu ya. Nah, ini kelihatannya kok nggak cocok ya kalau saya kasih ajaran demikian ya. Oh, kalau begitu tak ganti saja. Nabi Soleh ajarannya diganti? Tidak, sama persis, sama persis. Makanya tadi Rasulullah mengatakan al-anbiya'u ukhuwah li'annat. Jadi mereka semuanya sama. Dinuhum wahid. Ajarannya semuanya sama, nggak berubah sama sekali. Dinuhum wahid, sama, nah, gitu ya. Wa ummahatuhum syatta. Memang ibu-ibunya berbeda. Dari ibu yang berbeda itu ada yang berikan tafsiran, artinya dari kampung-kampung yang berbeda, syariat-syariatnya, aturan-aturannya mungkin juga berbeda sedikit-sedikit. Tetapi dinuhum wahid, sama, intinya adalah sembahlah Allah dan apa? Berbuat kebaikan. Nah, begitu ya. Jadi kalau kaumnya Nabi siapa tadi? No, itu mereka semuanya sombong, tidak mau menerima. Kaumnya Nabi Soleh juga begitu sombong. Ada lagi ceritanya ini. Idh qala li abihi ya abati, wahai bapakku. Nah, gitu ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Bapak, jenengan kenapa nggih kok menyembah sesuatu yang gak iso ngrungu, mboten saged ningali, mboten saged jenengan dadi kaya, kok jenengan sembah? Pernyataan siapa? Nabi Ibrahim. Ya abadi. Nah, gitu ya. Nabi Ibrahim itu dakwahnya itu sangat lembut. Nah, gitu ya. Akhlaknya bagus, sopan sekali. Nah, gitu ya. Ya abadi, wahai bapakku yang tersayang. Abadi itu dari kata-kata abah. Abah itu artinya adalah wahai bapakku yang tersayang. Kalau abi, nah itu bapakku saja. Ya abadi, wahai bapakku yang tersayang. La ta'budi syaiton, jangan menyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asya. Setan itu adalah membangkang kepada Tuhan. Nah, gitu ya. Ditanya lagi oleh Nabi Ibrahim ya, ya abadi, wahai bapakku, kula niki khawatir mengkelek jenengan niku mlebet tenggene neraka. Dengan gaya bahasa yang halus, didakwai satu kali nggak bisa, dua kali nggak bisa, tiga kali nggak bisa, 4 kali, terus begitu ya. Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim. Wah, akhirnya bapaknya ngomong, Ibrahim, anakku katanya, araghibun anta an alihati, apakah kamu benci dengan Tuhan-Tuhanku? Gitu ya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyah. Kalau kamu nggak berhenti ngomel-ngomel di hadapanku, gitu ya. Nah, bapak akhirnya marah-marah. Jika kamu tidak menghentikan, akan kamu rajam. Nah, dirajam, anaknya sendiri akan dirajam. Wahjurni, tinggalkan saya. Ya, pergi sana, minggat sana, jangan berada di hadapanku lagi. Masya Allah ya, menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Hati manusia itu yang sudah diberi yuwaswisu fi sudurin nas akan menjadi seperti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Soleh, termasuk pengikut siapa ini? Pengikut bapaknya Ibrahim. Namanya siapa bapaknya? Azar ya. Azar ini termasuk dia rekanannya dengan Raja Namrud. Jadi Raja Namrud itu yang punya perusahaan, yang punya pabrik, yang punya toko, yang punya bank, yang punya segala-galanya, itu Raja Namrud. Seandainya kita semuanya hidup di zamannya Nabi Ibrahim,
Kira-kira kita akan pro dengan Raja Namrud atau ikut Nabi Ibrahim? Hah? Bayangkan Nabi Ibrahim itu begitu akan dilemparkan ke api. Apa yang didoakan Nabi Ibrahim? Ya Allah, saya ini sendirian menjadi orang beriman. Bayangkan ya. Jadi hati, otak untuk menerima ajaran bagaimana bisa menyembah kepada Allah itu Masya Allah. Kalau sekarang ini begitu ada hayya 'alas shalah, terus akhirnya kita menjalankan sholat, kita pergi ke masjid. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Maaf, di antara kita tadi yang pergi ke masjid ini, di antara penduduk Surabaya ini jumlahnya ada berapa? Penduduk Surabaya jumlahnya ada berapa juta? Berapa? 4 jutaan. Nah, kalau 4 jutaan itu kira-kira sing sholat subuh berjamaah berapa juta? Nah, berapa persen kira-kira? Ada 50%? Nggak ada. Berapa persen kira-kira? 0, sekian persen, Masya Allah. Yes, memang begini. Gitu ya. Tapi semoga aja keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita semoga aja menjadi orang-orang yang pengikut para nabi semuanya. Amin, Allahumma amin. Dengan kehadiran kita seperti ini. Ya, ini luar biasa. Jadi memang begini ya. Para nabi saja yang betul-betul nabi ngajak umatnya, Masya Allah, sulitnya luar biasa ya. Ini ganti nabi lagi. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergi sana ke Fir'aun karena sungguhnya dia sudah melampaui batas. Nabi siapa ini? Nabi Musa. Akhirnya betul Nabi Musa itu rotok berat hati. Padahal Nabi Musa itu termasuk anak angkat, menjadi putra mahkota yang nanti akan menggantikan Fir'aun. Tapi karena keimanan yang Allah berikan kepada Nabi Musa, akhirnya dia tidak mau, gitu ya. Karena hidup dalam kondisi yang togo tadi ya, sudah dia mempunyai perusahaan, sukanya korupsi, sukanya mendolimi, sukanya berbuat, gitu ya. Akhirnya begitu Nabi Musa sudah keluar tadi, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka akhirnya diperintah oleh Allah untuk menghadap kepada Fir'aun. Faqul hallaka ila an tazakka. Maka katakan Nabi nanti ya Musa kepada Fir'aun, apakah kamu mau enggak kalau aku berikan petunjuk, aku berikan kepada kamu informasi sehingga kamu menjadi orang yang baik, wahai Fir'aun. Omongannya bagus-bagus. Dan Nabi Musa ini apa redaksinya, apa yang diomongkan kepada Fir'aun sudah ada catatannya sudah. Wa ahdiyaka, dan aku akan memberikan cara-cara mendapatkan petunjuk kepada engkau ila rabbika, kepada Tuhan kamu, fatahsa, sehingga kamu menjadi orang-orang yang takut, menjadi orang baik. Lalu komentarnya Fir'aun bagaimana? Fa'arahul ayatal kubra. Maka tiba-tiba Fir'aun itu mendatangkan sesuatu tanda-tanda tentang kebesaran dirinya. Dirinya adalah raja yang hebat. Fakadzdzaba, maka Fir'aun mendustakan, wa'asa, dan berpaling. Summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling dari Nabi Musa, yas'a, sambil dia berusaha. Fahasyara fanada, dia mengumpulkan, fanada, mengumpulkan bala tentaranya semuanya ya, ahli tukang sihir macam-macam dikumpulkan semuanya. Begitu semuanya sudah dikumpulkan, faqala ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Jadi ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi semuanya itu adalah sama semuanya, ya, nggak ada yang berbeda. Dinuhum wahid, menyembah kepada Allah, pencipta langit, pencipta bumi, yang menciptakan semua manusia. Ya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nanti akan ada orang yang dia itu mendapatkan catatan amalnya itu banyak kejelekan sehingga masuk dalam neraka sijjin. Apa sih neraka sijjin? Di situ ada apa? Sijjin itu sijjin ya. Catatan-catatan yang jelas ada ya. Dan itu adalah wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka bagi mereka orang-orang yang mendustakannya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka yang tidak percaya adanya hari akhir. Wa ma yukadzibu bi illa kullu mu'tadin asim. Tidak ada yang mendustakan kecuali mereka orang-orang yang telah melampaui batas dan berdosa. Ciri-ciri orang-orang yang tadi celaka nanti dan dia berada di dalam neraka sijjin,
Ciri-cirinya apa? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka semuanya, mereka mengatakan itu kan cuma dongengannya orang-orang terdahulu. Jadi dongengannya orang-orang terdahulu, ya. Ini komentar-komentarnya orang yang begitu. Sehingga ada tipe-tipe orang, ya. Apabila dibacakan walladzina idza dzukiru biayati rabbihim, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lam yakhiru, mereka tidak mau taat, tidak mau tunduk, alaiha, atas mereka, summan, mereka etok-etok tuli, wa umyanan, etok-etok bisu. Ada begitu ya? Maaf, ketika para khotib lagi berceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah penuh di sini ya? Mulai ya kata. Begitu mereka sudah mulai sholat tahiyatul masjid. Biasanya orang-orang jamaah yang datang itu pasang badan untuk tidur atau pasang mata untuk mendengarkan ceramah? Hah? Tidur ya. Makanya saya kadang-kadang begitu pas ngisi khutbah itu semuanya khusyuk semuanya. Nah, ini termasuk ini enggak termasuk ini ya. Jadi ketika Anda ceramah, dia tidak masang matanya untuk melihat ayat-ayat, bukan mendengarkan, tapi pasang badan sehingga sambil untuk menundukkan. Begitu tiba-tiba, kok sebentar selesai ceramahnya ya. Tiba-tiba sudah komat. Akhirnya ngomong sama setelahnya. Ceramahnya kok sebentar ya khutbahnya tadi. Iyong turu. Ternyata itu disindir oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Waktunya khotbah, waktunya pengajian nih, turu kabeh kan sing ngrungokno. Tapi memang itu luar biasa gitu ya. Jadi tidur itu nikmat. Tapi jangan diniati ketika hadir di pengajian itu niati tidur. Kan beda ya. Jadi luar biasa. Jadi inilah memang proses ya. Proses dalam kehidupan. Artinya apa? Mereka orang-orang yang diberi ajaran-ajaran ayat-ayat Al-Quran tentang keesaan Allah, mereka tidak lalai ya. Seperti orang yang tadi ya, summun ya, orang yang tuli atau bukmun. Sehingga inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka semuanya tidak mau atau melupakan Al-Quran, maka akan diberi kehidupan yang sempit ya. Diberi kehidupan yang sempit. Mereka nanti orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi buta, karena matanya tidak pernah digunakan untuk melihat Al-Quran ya. Dikumpulkan dalam kondisi buta. Udah kiamat buta lagi gitu ya. Terus berikutnya lagi terus menerus dalam kegelapan ya, karena buta tadi. Kenapa? Di dunianya matanya tidak digunakan untuk melihat Al-Quran. Gitu ya. Itu dalam surat Ibrahim ayat yang 1 ya. Kehidupannya akan menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karena itulah ketika tadi kita membaca Alif Lam Mim Zalikal Kitabu, jangan dianggap kitab Al-Quran itu merupakan produk baru sehingga suatu saat berguna, suatu saat tidak. Jadi kitab Al-Quran merupakan ketetapan datangnya dari Allah yang dibawa oleh Nabi Adam, dibawa Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Soleh, Nabi Isa. Semuanya para nabi itu semuanya yang dibawa semuanya itu ngumpul ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mengatakan kata-kata Zalikal Kitab, bukan produk baru yang kita meragukan benar tak ini, tidak. Itu produk yang lama memang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha Desain. Bukan ujian di Nabi Nuh nggak cocok diganti, Nabi Soleh diganti lagi, ajarannya diganti. Kalau begitu bagaimana? Tidak. Itulah menunjukkan tentang keorsinilan daripada Al-Quran, betul-betul datangnya dari Allah dan merupakan ajaran-ajaran, itulah yang ajaran yang benar. Zalikal Kitabu. Maka dari itu la raiba fihi. Jadi tentang kehebatan daripada Al-Quran sudah teruji
dan terbukti. Memang dari zaman dahulu mesti ketika ada ajaran Allah banyak orang yang tidak mau mengikutinya. Makanya kalau kita saat sekarang ini ngaji kok jumlahnya cuma sidik ya. Maaf, pernah ke ini warkop yang sebelahnya depannya kantor polisi? Pernah? Pernah ke situ? Tadi malam sempat lewat situ enggak? Malam minggu seperti ini ramai atau sepi? Full, betul ya? Saya kapan hari ketika jemput anak saya kuliah di Untak, pulang jam segitu, Masya Allah, full, ramenya luar biasa. Di situ ada pengajian gratis, makan minum bayangkan, bayar gitu loh ya, rame. Sedangkan di sini gratis, ada minum, ada makannya nanti Pak? Ada? Oh nggak ada. Gratis itu loh, sepi, Masya Allah. Inilah ya memang. Semoga aja kita termasuk orang-orang yang yakin betul bahwa kitab suci Al-Quran itu kitab yang luar biasa. Karena kitab yang luar biasa, orang sukses di dunia banyak atau sedikit? Orang sukses di dunia banyak atau sedikit? Sedikit jumlahnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, Islam itu datang dari asing. Begitu nanti sampai kapanpun orang menjalankan nilai-nilai Islam itu asing. Tapi itulah orang-orang yang beruntung. Semoga aja kehadiran kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Betul-betul kita yakin bahwa Quran adalah merupakan kemukjizatan yang luar biasa, yang sudah teruji dan terbukti semenjak dari zaman dahulu kala Nabi Nuh, Nabi dan Nabi-Nabi semuanya, yaitu ajarannya sama. Tidak ada perubahan, yaitu mengakui Allah satu-satunya Tuhan, pemilik dari alam semesta, yang layak kita sembah, yang layak kita takuti. Dan bagaimana kita hablum minallah kita bagus, dan hablum minan nas kita juga baik. Semoga aja kehadiran kita ini akan jadikan kita yang berumur panjang yang barokah. Allah jadikan harta kita, rezeki kita yang barokah. Allah jadikan keluarga kita yang barokah, anak-anak kita, keturunan kita soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.